Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan ide konten untuk blog atau website ya. Jadi dari mana kami mendapatkan ide untuk menulis seperti ini dan lain sebagainya. Nah, yang pertama harus dipahami adalah bahwasanya rata-rata website kita pengunjungnya berdasarkan dari mesin pencarian, baik Google, Bing, Yandex, Yahoo, dan lain sebagainya. Maka kalau mau mencari ide konten, ya kita mencari dari mesin pencari itu. Jadi contoh yang pertama, kalau Anda ingin mencari ide konten untuk blog adalah buka google.com. Misalkan website Anda terkait dunia ikan ya, maka Anda ketik pelan-pelan ikan hias. Nah, seperti ini. Ini ide untuk konten ini, ikan hias air tawar apa, ikan hias kecil, ikan hias akuarium, ikan hias. Ini dijawab aja. Misalkan ikan hias air tawar, misalkan Anda membuat konten 3 ikan hias air tawar yang bagus, misalkan seperti itu, atau 4 ikan hias predator ya. Ini contoh yang paling sederhana bagaimana Anda mendapatkan ide konten, karena ini pasti dicari. Contoh yang lain, misalkan Anda tentang investasi. Nah, ini pemula, properti paling menguntungkan, portofolio, perhiasan emas paling aman, dan lain sebagainya. Nah, ini sumber ide konten yang pertama. Yang kedua, Anda buka yang namanya Google Trend. Alamatnya seperti ini. Nah, trends google.co. Kalau nggak, Anda cari di Google Trend. Nah, nanti ketemu ini. Anda klik aja yang pertama. Nah, kalau Anda modelnya website yang lebih menyukai berita-berita yang sedang happening atau yang lagi naik daun, yang kelebihannya memang menarik visitor sangat banyak ya, itu Google Trend sangat cocok. Contoh, saya di sini tulis HP bagus, maka kemudian yang Anda lihat itu untuk ide konten bukan di sini, tapi di sini. Nah, topik sama query terkait. Anda nulis tentang Samsung Galaxy Note 9, ini naiknya tinggi sekali sampai 1000%. Xiaomi Redmi Note 9S juga sama, naik sekali. Atau misalkan Anda ingin nulis tentang dunia artis ya, artis seperti itu aja, Indonesia misalkan, Anda akan muncul di sini. Artis terkaya ya, foto artis yang ini yang dicari orang Indonesia ini ya, seperti itu. Ini yang kedua. Jadi kalau Anda ingin mencari ide konten, dari sini paling gampang. Nah, sekarang kalau misalkan Anda mau lebih spesifik, saya sarankan menggunakan Google Keyword Planner namanya. Jadi kalau Anda klik nih Google Keyword Planner, ini sebenarnya Google Keyword Planner itu fitur yang untuk orang iklan di Google. Jadi dia kalau ngiklan di Google itu butuh berapa uang, seperti itu. Tapi kalau bagi kita yang pengelola website atau pengelola blog, ini sangat bagus kita gunakan untuk mendapatkan ide konten. Nah, ini nih, temukan kata kunci baru. Nah, contoh di sini ya. Tadi kita udah jelaskan tentang investasi. Nah, klik aja sekali lagi investasi, terus enter lagi. Nah, ini kan sebetulnya ada harganya ya. Kalau Anda masang iklan, satu kali klik berapa. Nah, tapi kalau untuk kita yang pembuat konten, maka judul-judul ini bisa buat konten ini. Dan di sini cukup lengkap sekali. Yang nyari berapa satu bulan rata-rata ya, 1000 sampai 10.000. Saran kami kalau
Anda masih awal dalam menulis atau mengelola website, cari yang penelusurannya kecil aja. Misalkan penelusuran kecil di sini nih ada ya, 100 sampai 1000. Kemudian persaingannya cari yang rendah. Jadi kemampuan Anda untuk nyodok ke atas itu besar lah, dibanding Anda langsung bersaing dengan kata kunci yang misalkan investasi emas, yang mana ini sampai 10.000 hingga 100.000 satu bulannya rata-rata, dan persaingannya cukup tinggi. Ini bagi kami sumber ide konten yang paling kami sukai. Kalau bagi kami yang net itu paling kami sukai di sini. Nah, yang selanjutnya Anda juga bisa gunakan nih Ubersuggest Neil Patel. Ini cukup menarik ya. Kami contohkan misalkan pesantren. Nah, ketika kita mencari kata kunci, yang luar biasa adalah Anda akan mendapatkan data detail tentang penguasa daripada kata kunci ini. Sebentar ya, agak lama ya loadingnya. Nah, ini dia. Jadi Anda bisa lihat volumenya itu sangat banyak yang mencari, very high ya, very high. Ini 40.000. Semakin tinggi nih semakin sulit. Dan kemudian cost per click ini harganya berapa. Kalau Anda misalkan nyari ide awal untuk kata kunci atau ide awal untuk niche website, saran kami gunakan Ubersuggest ini. Karena apa? Anda akan lihat ini cost per clicknya. Jadi kalau Anda pengen websitenya kalau di sekali klik itu mahal, ya cari aja kata kunci di sini. Harganya yang mahal itu mana? Nah, kalau kita melihat di sini, ini akan turun kata kunci nih, pesantren Gontor. Ini yang nyari cukup banyak ya, 9.900, Lirboyo 2.900. Nah, ini ada yang kita ketahui lagi nih, yaitu konten ideal yang lain. Nah, ini cukup bagus lah. Tapi kalau kami menggunakan ini untuk melihat bagaimana yang di sini nih. Kalau niche kami melihat di sini. Kalau Anda misalkan ya, ini kan cost per kliknya 1.300. Kalau Anda ketik saham di sini sudah berbeda, please. Nah, cost per kliknya sudah 9.000. Volumenya juga lebih besar yang nyari. Nah, memang ya lebih susah, tapi bagaimanapun ini jadi ide pokok awal, ide konten awal. Oh, saya mau masuk niche ini nih karena volumenya besar, kemudian cost per kliknya besar, misalkan seperti itu. Ya sah-sah saja. Ini yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tadi Ubersuggest ya. Tulisannya Neil Patel, ini orangnya nih. Neil Patel Ubersuggest. Yang selanjutnya adalah Anda bisa menggunakan ini. Refs. Tulisannya seperti ini. Lihat. Nah, di keyword generator. Ini. Apa yang menarik dari sini? Yang menarik itu adalah Anda bisa lihat update terbarunya, volumenya berapa ini, pesantren sekian. Ini lebih kalau ke bawah memang tidak begitu banyak, tapi volume ini bukan seperti Google Keyword ya. Google Keyword kan antara sekitar 100 sampai 1000, sekitar 1000 sampai 10.000. Kalau ini langsung volumenya itu 10 ribuan, ini 9.900, kemudian ini 800 7 hari. Nah, ini jadi Anda kalau ingin mencari yang paling susah di sini, paling gampang, yang mau kata kunci paling gampang untuk disasar ya, misalkan di sini. Ini cukup bagus juga. Kami juga kadang-kadang menggunakan ini kalau ide apa lagi ya, kita cari di sini. Refs ini ya, ide konten selanjutnya. Nah, satu lagi adalah question db ini .io. Nah, ini kita untuk mencari pertanyaan-pertanyaan apa yang berkutat seputar kata kunci Anda. Nah, di sini contoh kami menggunakan kata-kata saham ya.
Ini ada reksadana, untuk, atau, apakah. Pokoknya berarti kalau kita mau menggunakan kata kunci saham ya ikuti kata-kata ini yang berkaitan. Contoh misalkan ini, apakah kinerja saham dan reksadana saham lagi anjlok, seperti itu. Nah ini, tapi kalau kami pribadi jarang menggunakan ini ya. Menurut kami cukuplah beberapa tadi. Nah satu lagi pesan kami terakhir, kalau Anda sudah mengelola website dan jumlah postingnya sudah lumayan itu ukurannya 200 lah ya, 200 posting. Nanti Anda lihat di sini search engine terms, karena ini paling valid menurut saya ide konten itu. Karena apa? Ini berrelasi dengan konten-konten Anda yang sudah ada sebelumnya. Misalkan ini berkaitan dengan ada yang mencari teknik memilih saham scalper. Ini dalam dunia investasi itu ada namanya teknik scalping ya. Nah ini yang sudah kami bahas adalah teknik scalpingnya, tapi di sini adalah memilih saham untuk scalper. Nah ini paling valid. Jadi kalau misalkan sudah ketemu seperti ini, besok diolah aja untuk jadi konten. Kalau kita lihat lebih lengkap, ini summary-nya. Kita lihat 7 days ya. Binomo bukan trading, cara mengetahui bandar akumulasi, trik bandarmologi, nah tanda saham diakumulasi dan lain sebagainya. Ini kalau Anda merasa oh ini belum ada nih di saya nih, tulis aja segera. Ini paling valid kalau Anda mau mendapatkan ide konten. Tapi mendapatkan ide konten ini ketika visitor Anda sudah banyak. Nah sudah banyak itu biasanya visitor Anda memiliki website Anda memiliki konten yang juga banyak. Nah kalau konten website kami kontennya sekitar apa ya, nah kita lihat kontennya 170, kemudian visitornya rata-rata satu harinya antara lah, kami tulis antara ini dari 700 sampai 1000 ya satu harinya. Mungkin itu ya, jadi Anda bisa manfaatkan sekali search engine terms yang ada di website Anda, karena itu sangat berkaitan dengan ide-ide konten yang ada di website Anda. Sampai ketemu lagi di Ngenet di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan kemudian jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banyak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.